Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Naila Novita dengan nomor induk mahasiswa 242040711 dari Prodi Magister Akuntansi Syariah Universitas Tazkiyah. Hari ini saya ingin mempresentasikan terkait PSAK 403 mengenai akad salam yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Standar Akuntansi Syariah dengan dosen Dr. Sigit Eko Pramono SE AK MIBA. Pendahuluan, dalam praktik akuntansi syariah, penting untuk mencatat setiap transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu akad yang sering digunakan adalah akad salam, yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu, dengan syarat-syarat tertentu. Akad ini banyak diterapkan dalam sektor pertanian dan perdagangan. Untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan transaksi akad salam, Dewan Syariah Akuntansi Syariah atau DSAS menerbitkan PSAK 403. Standar ini memberikan panduan tentang bagaimana transaksi salam harus diakui, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Melalui PSAK 403, diharapkan laporan keuangan menjadi lebih jelas, akurat, dan sesuai syariah, sehingga dapat dipercaya oleh para pengguna laporan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Pengertian akad salam. Berdasarkan PSAK 403, salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 5/MUI/4/2000, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dalil akad salam terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidaini ila ajalin musammah faktubuh. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian dalil yang kedua yaitu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka. Sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau 2 tahun kemudian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjual kurma dengan tempo waktu, hendaklah dengan ia menjualnya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas. Macam dan karakteristik salam. Di sini kita melihat yaitu ada akad salam dan akad salam paralel, di mana kita akan membandingkan kedua akad tersebut. Dilihat dari aspek jumlah akad, di mana akad salam yaitu satu akad, kemudian akad salam paralel yaitu dua akad terpisah. Kemudian dari aspek pihak yang terlibat, akad salam yaitu melibatkan dua, yaitu muslim pembeli dan muslim ilaih atau penjual. Kemudian untuk akad salam paralel itu melibatkan lembaga sebagai perantara, pembeli dalam akad pertama dan penjual dalam akad kedua. Kemudian dari aspek pembayaran, akad salam harus tunai dan dipenuhi di awal, sedangkan akad salam paralel, masing-masing akad mengikuti aturan salam yaitu pembayaran penuh di awal. Terkait dengan aspek keterikatan akad, akad salam yaitu satu hubungan hukum, sedangkan akad salam paralel, akad tidak boleh saling tergantung atau dikaitkan. Kemudian untuk aspek resiko, untuk akad salam, resiko pada penjual atau muslim ilaih sampai penyerahan barang, sedangkan untuk akad salam paralel, resiko berada pada pihak perantara jika akad pertama gagal.
Kemudian dari aspek pencatatan akuntansi, untuk akad salam yaitu dicatat sebagai piutang atau utang salam, sedangkan untuk akad salam paralel sebagai aset atau kewajiban penyerahan barang. Berikut ini adalah skema akad salam yang melibatkan antara kedua belah pihak, yaitu baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Pertama-tama, yaitu pembeli melakukan pesanan dan spesifikasi barang, yaitu baik jumlah, kuantitas, kemudian jangka waktu tertentu. Kemudian, terjadilah negosiasi dan akad antara pembeli dan penjual. Setelah disetujui, maka pihak pembeli akan melakukan pembayaran di muka kepada pihak penjual. Setelah itu, pada saat penjual sudah memenuhi komoditas atau barang-barang yang akan dipesan, maka pihak penjual akan menyerahkan barang tersebut untuk dikirim kepada pembeli. Sedangkan berikut adalah skema akad salam paralel di mana melibatkan tiga belah pihak, yaitu bank sebagai perantara. Di sini, posisi bank bisa diakui sebagai penjual dan bisa diakui sebagai pembeli. Langkah pertama yaitu bank. Di sini, dalam hal ini, beliau diakui sebagai pembeli melakukan kontrak salam dengan penjual, di mana dengan persyaratan akad, spesifikasi barang, jenis barang, kemudian jangka tempo tertentu. Di mana dalam hal ini setelah terjadi akad, maka pihak bank dalam hal ini sebagai pembeli melakukan pembayaran di muka terhadap penjual sesuai dengan kesepakatan. Kemudian langkah yang kedua yaitu bank di sini sebagai penjual, di mana bank melakukan akad salam dengan pembeli dengan kontrak akad yang jelas, baik itu jenis spesifikasi, jenis barang, kemudian jangka waktu. Setelah terjadi akad, maka pihak pembeli akan membayar di muka sejumlah uang terhadap bank, dalam hari ini posisinya sebagai penjual. Nah, kemudian penjual setelah memenuhi komoditas yang telah disepakati, maka pihak penjual akan menyerahkan barang tersebut kepada pihak bank, di sini sebagai pembeli, di mana pada saat setelah penyerahan, maka akad kontrak salam yang pertama itu telah gugur. Sebaliknya, kemudian bank melakukan pengiriman barang terhadap pembeli terhadap komoditas yang telah disepakati, maka di sini kontrak kedua yaitu salam itu telah gugur. Pengakuan dan pengukuran. Di sini kita mengenal ada dua, yaitu akuntansi untuk pembeli dan akuntansi penjual. Dalam hal ini, dalam akuntansi pembeli itu akan diakui atau dicatat pada saat pembayaran di awal, yaitu saat akad salam ditandatangani, maka pihak pembeli melakukan penjurnalan, yaitu debit piutang salam pada kas atau bank. Pembeli mencatat piutang salam karena ia telah membayar di awal dan berhak menerima barang di masa depan. Kemudian yaitu jurnal kedua yaitu pada saat barang diserahkan oleh penjual. Dalam hal ini, barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, maka pihak pembeli akan menjurnal yaitu debit persediaan atau barang dagang pada piutang salam. Piutang salam dieliminasi karena barang telah diterima. Nilai barang masuk sebagai persediaan atau aset lain tergantung dari tujuan pembeli. Apakah untuk dijual kembali, digunakan, atau yang lain-lain. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu jika barang dijual kembali oleh pembeli. Jika akad salam dilakukan oleh pembeli untuk menjual kembali barang tersebut, misalnya oleh lembaga keuangan syariah, maka pihak pembeli akan menjurnal yaitu debit kas atau bank atau piutang usaha pada pendapatan penjualan dan PPN atau utang pajak jika ada. Kemudian yaitu jurnal kedua yaitu jurnal atau beban pokok penjualan di mana pihak pembeli mencatat debit beban pokok penjualan pada persediaan. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu jika barang diserahkan atau gagal, jika penjual tidak dapat menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian, pembeli dapat meminta kembali uang atau melakukan penggantian barang atau perpanjangan waktu tergantung kesepakatan yang baru. Dalam hal ini, piutang salam tetap dicatat sampai hak pembeli dipenuhi.
Dan jika batal, piutang dialihkan ke akun lain seperti piutang lainnya atau klaim. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu untuk perlakuan akuntansi jika barang tidak diterima atau keterlambatan atau gagal serah, maka jika pembeli setuju memberi perpanjangan waktu, misalnya penjual meminta tambahan waktu untuk menyerahkan barang dan pembeli menyetujuinya, maka untuk perlakuan akuntansinya itu yaitu piutang salam tetap dicatat seperti sebelumnya, tidak ada perubahan hingga barang diterima, namun perlu ada pengungkapan tambahan dalam catatan atas laporan keuangan bahwa terjadi keterlambatan penyerahan barang dan perpanjangan waktu yang telah disetujui. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu jika akad dibatalkan dan dana diminta kembali atau refund, maka pihak pembeli akan mencatat piutang lain-lain atau klaim kepada penjual pada piutang salam, di mana dalam hal ini piutang salam dialihkan ke piutang lain-lain atau klaim karena hak atas barang telah batal dan pembeli kini berhak menagih uang kembali. Berikut ini yaitu apabila terjadi denda karena wan prestasi atau default, boleh saja dengan syarat yaitu hanya dikenakan jika keterlambatan bukan karena force majeure atau kejadian di luar kendali. Yaitu yang kedua yaitu denda tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi pihak pembeli atau muslim. Kemudian yang ketiga itu tujuan utamanya adalah disiplin dan deteren, bukan komersial. Contohnya seperti seorang petani gagal mengirimkan beras pada tanggal yang telah disepakati. Dalam akad ada klausul denda 2 juta jika keterlambatan tanpa alasan yang sah. Maka jurnal yang dilakukan oleh pihak pembeli yaitu debit kas 2 juta pada dana sosial yang disalurkan sebesar 2 juta. Berikut akuntansi untuk penjual, di mana yang pertama adalah jurnalnya pada saat menerima pembayaran di awal atau akan dimulai, maka pihak penjual akan menjurnal debit kas atau bank pada utang salam. Dalam hal ini, uang yang diterima dicatat sebagai utang salam karena penjual punya kewajiban menyerahkan barang di masa depan. Kemudian jurnal kedua yaitu pada saat barang diproduksi atau dibeli, atau jika ada proses produksi, jika penjual melakukan produksi terlebih dahulu, maka biaya-biaya produksi dicatat sebagai persediaan dalam proses atau persediaan barang salam. Maka penjual melakukan pencatatan yaitu debit persediaan barang salam pada kas atau hutang atau beban produksi. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu saat barang diserahkan kepada pembeli, maka penjual melakukan jurnal ada dua, yaitu pertama debit beban pokok penjual jika barang diproduksi atau dijual pada persediaan barang salam atau aset terkait. Kemudian jurnal kedua yaitu utang salam pada pendapatan salam. Dalam hal ini, penjual mengakui pendapatan pada saat barang diserahkan, bukan saat uang diterima. Kemudian yang kedua yaitu utang salam dihapus karena kewajiban sudah dipenuhi. Kemudian untuk yang jurnal keempat, yaitu jika barang tidak diserahkan atau gagal produksi atau force majeure, maka pihak penjual harus mengembalikan uang, maka jurnalnya yaitu debit utang salam pada kas atau bank. Jika terjadi denda yang harus dibayar oleh pihak penjual karena wan prestasi, maka jurnalnya dari pihak penjual yaitu beban denda pada kas atau bank. Berikut ini adalah contoh kasus akad salam. Terjadi akad salam disepakati pada 1 Februari tahun 2025, PT Amanah Sejahtera membayar 100 juta kepada Pak Haji Ridwan saat akad ditandatangani. Pak Haji Ridwan memproduksi beras selama 4 bulan. Pada 1 Juni tahun 2025, harga pokok produksi atau HPP penjual yaitu sebesar 8 juta per ton, dengan total HPP yaitu sebesar 80 juta. Pak Haji menyerahkan 10 ton beras organik kepada PT Amanah Sejahtera. PT Amanah menerima dan memeriksa barang. Barang sesuai dengan spesifikasi, transaksi selesai tanpa penalti atau resiko tambahan. Maka dalam hal ini jurnal pembeli yaitu pihak PT Amanah Sejahtera akan mencatat saat pembayaran yaitu debit piutang salam sebesar 100 juta pada kas sebesar 100 juta. Kemudian saat menerima barang atau beras, maka PT Amanah Sejahtera mencatat yaitu
debit persediaan beras sebesar 100 juta pada piutang salam sebesar 100 juta. Lalu untuk jurnal penjual, dalam hal ini Pak Haji Ridwan, yaitu akan mencatat pada saat menerima pembayaran yaitu debit kas sebesar 100 juta pada utang salam sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua yaitu pada saat menyerahkan barang dan mengakui pendapatan, maka jurnalnya pihak penjual yaitu debit beban pokok produksi sebesar 80 juta pada persediaan barang sebesar 80 juta. Kemudian jurnal yang kedua yaitu utang salam sebesar 100 juta pada pendapatan salam 100 juta. Dari segi penyajian, kita melihat dari sisi pembeli atau muslam dan dari sisi penjual atau muslam ilahi. Untuk aspek neraca atau posisi keuangan, pembeli atau muslam menyajikan piutang salam sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung jangka waktu penyerahan barang. Jika lebih dari 12 bulan, maka digolongkan menjadi aset tidak lancar, sedangkan apabila kurang dari 12 bulan, maka digolongkan menjadi aset lancar. Kemudian menyajikan juga sebagai persediaan jika barang sudah diterima. Kemudian dari sisi penjual atau muslam ilahi terkait neraca atau posisi keuangan, menyajikan utang salam sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar tergantung kapan barang akan diserahkan. Apabila lebih dari 12 bulan, maka digolongkan menjadi kewajiban tidak lancar, sedangkan apabila kurang dari 12 bulan, maka digolongkan menjadi kewajiban lancar. Kemudian menyajikan juga tentang persediaan barang salam jika barang sudah diproduksi atau disimpan. Kemudian dari aspek laba rugi, sisi pembeli atau muslam menyajikan pendapatan penjualan jika dijual kembali, kemudian menyajikan juga beban pokok penjualan. Dari sisi penjual atau muslam ilahi, itu menyajikan pendapatan salam saat barang diserahkan dan menyajikan pula beban pokok penjualan. Kemudian dari aspek arus kas, di sisi pembeli atau muslam, itu menyajikan sebagai arus keluar saat pembayaran awal, sedangkan untuk sisi penjual atau muslam ilahi, itu menyajikan sebagai arus masuk saat menerima dana salam. Kemudian dari aspek pengungkapan catatan atas laporan keuangan dari sisi pembeli atau muslam itu menyajikan nilai piutang salam, kemudian spesifikasi barang, jatuh tempo, resiko, kemudian denda yang diterima dan penggunaannya untuk dana sosial serta kebijakan penurunan nilai piutang salam. Kemudian dari sisi penjual atau muslim ilahi terkait dengan pengungkapan catatan atas laporan keuangan, itu menyajikan nilai utang salam, kemudian komitmen penyerahan barang, kemudian denda yang dibayarkan karena wan prestasi, dan yang terakhir yaitu resiko produksi dan gagal serah. Dari segi pengungkapan, kita melihat yaitu dari dua belah pihak, yaitu baik pihak pembeli maupun penjual. Yaitu jenis pengungkapannya yaitu pertama modal usaha salam, yaitu dari sisi pihak pembeli itu harus menjelaskan mengungkapkan jumlah modal yang digunakan apakah dibiayai sendiri atau bersama pihak lain. Kemudian terkait dengan jenis dan kuantitas barang pesanan yaitu apakah sesuai dengan isi akad salam, baik itu jenis barang, volume, mutu, dan spesifikasi lainnya. Kemudian terkait dengan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 401 yaitu dari sisi pembeli itu harus menjelaskan tentang sumber dana apakah halal atau tidak, kemudian aset dan kewajiban syariah, serta resiko-resiko terkait transaksi salam. Kemudian dari pihak penjual, kita lihat jenis pengungkapannya yaitu terkait piutang salam kepada produsen atau salam paralel, yaitu maksudnya itu harus diungkapkan terutama jika produsen memiliki hubungan istimewa atau transaksi pihak berelasi. Kemudian yaitu yang kedua yaitu jenis dan kuantitas barang pesanan, di mana dalam hal ini harus sesuai dengan komitmen penyerahan dalam akad salam. Yang terakhir yaitu terkait dengan pengungkapan lainnya sesuai dengan PSAK 401, di mana informasi syariah terkait piutang, risiko gagal serah,
serta dana sosial jika ada denda yang dibayar. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.